Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Wahini Bahar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial praktikum bakteri dan jamur. Kita terlebih dahulu menjelaskan mengenai pewarnaan bakteri, di mana latar belakang adanya pewarnaan bakteri ini dikarenakan adanya kesulitan untuk melihat dan mengamati bakteri dalam keadaan hidup. Karena selain bakteri itu sangat kecil, dia juga tidak berwarna dan transparan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka dikembangkanlah suatu teknik pewarnaan sel bakteri yang merupakan salah satu cara yang paling utama dalam penelitian mikrobiologi selanjutnya. Dalam pewarnaan bakteri itu terdapat bermacam-macam prosedur pewarnaan bakteri. Ada yang pertama disebut sebagai pewarnaan sederhana, di mana pewarnaan sederhana ini menggunakan hanya satu macam zat warna saja, seperti misalnya biru metilen atau air foksin. Tujuan dari pewarnaan sederhana ini untuk mengetahui morfologi atau bentuk dari sel, apakah bentuknya kokus, basil, spirillum, dan sebagainya. Kemudian terdapat pewarnaan diferensial, di mana pewarnaan ini terdiri atas dua, yaitu pewarnaan gram, di mana pewarnaan gram ini untuk mengetahui jenis bakteri, apakah dia berjenis gram positif ataupun gram negatif. Kemudian untuk pewarnaan diferensial juga terdapat pewarnaan tahan asam, di mana pewarna tahan asam ini ditujukan kepada bakteri-bakteri yang sangat sukar diwarnai kecuali pada pewarnaan-pewarnaan khusus. Nah, kemudian terdapat pewarnaan khusus, di mana pewarnaan ini dilakukan untuk mengetahui bagian-bagian tertentu pada sel-sel yang terdapat pada bakteri. Nah, kemudian terdapat pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif ini untuk mengamati morfologi bakteri, akan tetapi pewarnaan negatif ini tidak mewarnai bakteri secara langsung. Dia itu mewarnai latar belakang atau lingkungan sekitar dari bakteri, sehingga dapat juga diperoleh morfologi dari bakteri. Pewarnaan negatif ini dilakukan untuk kepada bakteri-bakteri yang sulit atau sukar diwarnai pada pewarnaan sederhana. Di sini saya akan membahas mengenai tutorial pewarnaan bakteri yang menggunakan pewarnaan gram. Di sini ada prinsip-prinsip pewarnaan gram. Yang pertama yaitu untuk mewarnai mikroorganisme dengan pewarnaan dasar, yaitu menggunakan kristal violet atau gentian violet. Kemudian yang kedua, prinsip kedua yaitu fiksasi warna menggunakan perlekatan warna dasar seperti misalnya dilakukan dengan garam iodin atau yang dimodifikasi menggunakan larutan Lugol. Kemudian yang ketiga adalah pencucian atau penghapusan warna dasar dengan alkohol aseton atau campuran alkohol dengan aseton. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat adalah pewarnaan kembali dengan pewarna pembanding yang akan digunakan adalah safranin. Gunanya untuk mewarnai sel-sel yang telah hilang warnanya oleh penghapusan warna tadi. Tujuan dari pewarnaan gram ini yaitu untuk mengamati dan membedakan struktur yang terdapat dalam sel bakteri dan juga untuk membedakan kelompok bakteri berdasarkan reaksi terhadap warna yang sekaligus menunjukkan sifat bakteri tersebut. Jadi menggunakan pewarnaan gram ini kita dapat mengetahui morfologi dari bakteri, kemudian itu kita juga dapat menunjukkan sifat bakteri tersebut. Apakah dia bersifat gram positif maupun gram negatif. Bahan-bahan yang digunakan pada saat kita melakukan pewarnaan gram. Yang pertama itu kita menggunakan larutan gentian violet atau kristal violet yang nantinya digunakan sebagai bahan dasar, kemudian ada larutan iodium sebagai larutan fiksasi, kemudian ada alkohol 96%, kemudian ada safranin yang digunakan sebagai pewarna pembanding, kemudian ada biakan bakteri yang akan digunakan pada proses penghapusan. Kemudian ini alat yang digunakan ada objek gelas atau kaca objek, kemudian ada jarum inkolusi atau jarum osek, kemudian ada mikroskop, kemudian ada lampu spiritus atau bunsen. Nah, sebelum melangkah pada langkah-langkah pewarnaan gram, terlebih dahulu kita mengetahui cara membuat apusan yang akan nanti diwarnai dan diamati kemudian. Terlebih dahulu kita mensterilkan objek gelas atau kaca objek untuk menggunakan alkohol, kemudian kita memfiksasi objek gelas tersebut sebelum memberikan biakan bakteri di permukaannya. Setelah itu kita mengambil spesimen yang sesuai dengan jenis spesimennya. Adapun dalam pewarnaan ini kita menggunakan spesimen yang dari medium,
Kita menggunakan dengan cara mengambil sedikit bakteri dari koloni yang ada menggunakan sengkelit atau OC. Jarum OC yang sudah disterilkan dengan pemijaran dan meratakan pada objek secara perlahan. Jadi kita ratakan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita mengeringkan preparat yang telah diberikan biakan tersebut. Kita diamkan di udara bebas. Setelah itu kita melakukan fiksasi melewatkan pada jalan api, akan tetapi jangan sampai melakukan pemanasan yang sangat berlebihan. Ini adalah langkah-langkah pewarnaan gram setelah kita membuat apusan preparat. Nah, kita akan melakukan pewarnaan di mana kita melakukan meneteskan kristal violet. Pertama kali kita meneteskan kristal violet yang merupakan pewarnaan dasar dan ditunggu hingga 1 menit. Setelah itu, sisa pewarna itu akan dibilas menggunakan air mengalir. Kemudian setelah itu kita melakukan fiksasi dari pewarnaan dasar menggunakan larutan iodin atau mordan yang diteteskan di atas preparat dan ditunggu hingga 1 menit. Setelah itu kelebihan larutan iodin ini akan dibuang lagi menggunakan dan dibilas menggunakan air mengalir. Setelah itu kita melakukan pembilasan menggunakan alkohol 95% yang diteteskan di atas preparat dan didiamkan selama 20 detik. Setelah melakukan hal tersebut, kita mencuci lagi menggunakan air mengalir. Setelah itu kita meneteskan lagi warna pembanding yang digunakan adalah safranin dan dibiarkan selama 20 detik setelahnya. Setelah itu kita kelebihan larutan safranin ini akan dibilas lagi melalui air mengalir. Setelah dilakukan pewarnaan pembanding, maka kita mengeringkan preparat. Mengeringkan preparat itu kita menggunakan kertas penghisap ataupun bisa dikeringkan di udara atau dilalui pada api, permukaan api, akan tetapi jangan sampai panas. Kemudian setelah itu kita mengamati di bawah mikroskop. Macam-macam pewarnaan dalam jamur ini seperti yang ada pada bakteri juga terdiri atas beberapa macam prosedur pewarnaan. Itu terdapat pewarnaan KOH, pewarnaan lactophenol cotton blue, terdapat pewarnaan periodic acid shift, kemudian juga terdapat pewarnaan hematoksilin dan eosin, kemudian juga terdapat pewarnaan gomorimetenamin silver atau GMS, kemudian juga terjadi pencampuran pewarnaan antara GMS dan H dan E. Pada pewarnaan jamur ini saya akan membahas mengenai pewarnaan lactophenol cotton blue, di mana pada prinsipnya itu semua zat-zat yang terkandung dalam pewarnaan itu memiliki fungsi, di mana phenol itu berfungsi untuk mematikan jamur, sedangkan gliserol itu untuk mengawetkan preparat dan mencegah presipitasi dari cat, dan cotton blue itu berfungsi untuk memberikan warna pada jamur untuk menjadi warna biru. Kemudian ini bahan yang digunakan pada pewarnaan jamur lactophenol cotton blue. Pertama adalah phenol 20 gram, kemudian lactic acid 20 ml, ada gliserol 40 gram, kemudian ada cotton blue 0,05 gram. Ini adalah prosedur atau cara kerja. Terlebih dahulu kita memanaskan OC untuk mensterilisasi OC tersebut. Kemudian kita ambil larutan LCB atau larutan lactophenol cotton blue dan kita meletakkannya pada objek kelas. Kemudian kita memanaskan OC kembali, kemudian kita memanaskan needle, kemudian mendinginkan needle. Setelah itu kita mengambil koloni jamur, kemudian mencampurkan dengan larutan LCB atau lactophenol cotton blue pada objek gelas tadi. Kita campurkan dengan jamur, koloni jamur, kemudian itu kita tutup dengan cover gelas dan kita melihat hasilnya di mikroskop.